Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dewan, Bapak Sabiras kami pun, yang kami hormati Bapak RT, yang mana kami belum tahu namanya. Yang kami hormati Pak RT kamu Bugis juga, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bertemu bertatap muka di kediaman Bapak Dewan, Bapak Sabiras Kamubun dalam rangka kegiatan reses ketiga tahun 2022 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Dapil 1. Adapun kami sebagai pembawa acara, kami akan sampaikan susunan daripada acara yang akan dilaksanakan. Yang pertama pembukaan yang telah kami laksanakan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga kata sambutan sepatutnya kata dari Bapak Dewan, kemudian yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup, dan yang keenam foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja satu, yaitu acara yang berikutnya, yaitu acara yang kedua, yaitu pembacaan doa. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang bisa memimpin doa, kami persilakan, baik dari Muslim maupun Nasrani, kami persilakan. Baik, Pak Rekra, mungkin bisa doa. Bisa. Berkata, saya akan memimpin dengan doa secara agama Muslim. Saudara-saudara yang Nasrani bisa menyesuaikan. Berapa suara besar? Lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamat pada kesempatan malam hari ini. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan terlaksana semua aman, selalu lancar. Amin. Amin. Yang untuk acara yang berikutnya, yaitu sepatah dua kata dari Bapak Dewan, Bapak Sabiras Kamubun terkait dengan reses yang ketiga ini. Kami persilakan Bapak Dewan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Doni Makadika selaku tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua RT di Kampung Makassar, ya, dan juga Kampung Bugis. Beliau nama kecil, ya, Bapak Hamka Ismail, ya, bukan Bapak Ismail yang di belakang itu, Pak. Ya, itu juga yang saya hormati, beliau kader partai, ya, tentu sangat saya kasihi sebagai sesama politisi, dan semua Bapak Ibu yang ada di dalam kesempatan ini. Kiranya saja di malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat oleh karena berkat Tuhan,
yang senantiasa tak terbatas dan senantiasa pula kita selalu dipenuhi oleh kasih-Nya. Demikian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kesempatan ini yang tadi disampaikan dalam petunjuk spanduk di belakang kita merupakan satu tugas pokok ya berhubungan dengan permasalahan anggota DPR ya. Jadi tugas-tugas DPR tentu antara lain membuat regulasi dan juga dalam pembahasan penganggaran bersama TAPD ataupun pihak eksekutif dan juga adalah pengawasan. Lain hal pula dengan seorang politisi tentu selalu berlaga dan hadir di tengah masyarakat untuk menjaga pula marwah sebagai politisi. Itu tugas-tugas yang berkaitan dengan seorang anggota DPR. Namun di kesempatan ini ada kegiatan DPR yang terkait dengan reses. Reses ini tentu tidak lain daripada satu hubungan di mana tugas-tugas pokok DPR itu terselenggara. Maka pada kesempatan ini lewat kegiatan reses ini tentu saya hadir sebagai wakil rakyat di tengah-tengah masyarakatku untuk dapat mendengarkan sedikit ataupun banyak dari apa yang tengah terjadi soal isu maupun pendapat-pendapat yang terkait dengan penganggaran. Barangkali ada usulan menyangkut satu hal yang berhubungan dengan regulasi atau pula bagaimana dengan hal-hal yang kurang lebih teramati secara baik oleh masyarakat dalam belanja daerah di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu itu merupakan bagian yang saya harapkan untuk saya mendapatkan masukan. Sedapatnya yang dapat saya bisa menjawab sebagai satu hal diskusi, jika pun tidak, mengingat waktu yang terbatas, maka banyak hal jika tidak itu saya hanya menampung untuk menjadi bahan yang sedianya saya sodorkan kepada sekalian teman-teman anggota DPR Provinsi Papua Barat pada waktu yang ditentukan. Olehnya itu di kesempatan malam ini tentu Bapak Ibu sudah seringkali ikut reses atau tidak itu? Ada yang sudah pernah ikut reses DPR kah? Sudah ya? Ya, itu barangkali tidak jauh-jauh dengan apa yang pernah dialami dalam perjalanan waktu-waktu yang lalu bersama anggota DPR lain, baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Sehingga di malam hari ini saya punya kesempatan bersama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tentu sudah lewat undangan yang secara tertulis bahwa ini perihal ataupun agendanya demikian. Mungkin ada yang sudah siap-siap untuk nanti menyampaikan sesuatu yang penting itu kepada saya. Waktu saya siap untuk nanti mengcover itu. Ya, jadi malam ini tidak berpanjang-panjang. Izin saya menjalankan 3 tugas pokok itu sejauh menyerap pemikiran pendapat dari Bapak Ibu, dan yang keempat itu menyangkut politisi. Ya, maka waktu ini ya masih ada satu sesi lagi yang berkaitan spesial buat Manokwari. Ya, kalau ada yang tertarik nanti boleh bertahan. Tapi seperti yang disampaikan pembawa acara tadi bahwa uraian acara sampai pada akhirnya penutup ya singkat. Tetapi lebih lanjut ada sesi kedua bicara tentang Manokwari untuk semua untuk Manokwari. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu yang pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu untuk dalam acara ini, maka saya kembalikan
kepada pembawa acara atau moderator untuk membantu kita dalam acara ini untuk lebih lanjut. Seru ya Pak ya, Pak Tomo. Ya. Ini pembawa acara tadi belum kenal diri nih Pak Tomo. Ya. Kalau di FB itu beliau punya nama Pak Ud. Stop Ya. sudah. Ya. Iya Pak Ud. Jadi itu silakan Pak Ud. Sudah selesai Pak Dewan? Ya. Baik, Bapak Ibu, nggak usah tegang, santai saja. Kita ini acara kekeluargaan. Ya, terima kasih. Tadi banyak hal yang terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Dewan kita. Ya, termasuk tugas pokok dari Bapak Dewan tadi yaitu regulasi, yaitu pembahasan masalah anggaran dan juga pengawasan. Itu tugas pokok dari Pak Dewan. Dan pada kesempatan malam hari ini, untuk yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Adapun sesi tanya jawab ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya jawab mungkin terkait dengan kegiatan DPR atau mungkin ada hal-hal mungkin di lingkungan atau di mana tempat atau tempat umum yang terkait dengan mungkin pembangunan atau apa ya, pemerataan yang mungkin kurang Pelayanan publik. pelayanan publik terkait banyak macam yang bisa disampaikan oleh Bapak Dewan. Mudah-mudahan nanti Bapak Dewan bisa menjawab. Untuk itu nanti kita bagi langsung saja 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama nanti baru ya dijawab. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk penanya yang pertama. Kira-kira siapa? Kami persilakan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nama saya Mirwan I. Margaito. Saya dari Tidore, Provinsi Maluku Utara. Kebetulan tadi di belakang dong bicara Piala Dunia, jadi saya sebenarnya pendukung Italia. Oke, baik, terima kasih. Jadi bicara soal reses ini yang paling pertama, saya kira dia punya nomenklaturnya adalah pembahasan di musrenbang. Program-program yang kemudian ditawarkan oleh masyarakat melalui musrenbang tingkat kecamatan, RT, RW, kelurahan, terus kemudian kecamatan sampai di legislatif. Nah, kebetulan Bapak sudah menyentil soal Bapak fokusnya ke anggaran ya. Nah, saya kebetulan belum terlalu tahu soal APBD yang ada di Papua Barat. Kira-kira APBD Papua Barat itu berapa? Itu poin yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya dari Pemuda Maluku Utara juga terkait dengan pemuda ini. Kadang-kadang kita orang pemuda ini tidak tahu. Sebenarnya ada pos-pos anggaran khusus pemuda, kan begitu. Bukan hanya untuk pemuda di ini saja, tetapi semua secara lebih administratif ya pemuda punya anggaran gitu. Itu kira-kira untuk pos itu berapa? Itu yang kedua. Nanti sebentar nanti ada pertanyaan lagi dari saya, tapi untuk sementara mungkin saya keluar dari sisi anggaran terkait dengan masalah-masalah sosial yang terjadi di tanah Papua, terutama di Kabupaten Manokwari, yang kemudian berasal dari minuman keras dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan itu kemudian terjadi setiap hari, hampir ya, setiap hari lah, dan itu sampai sekarang belum tersentuh untuk diselesaikan. Nah, kira-kira Perda ini soal minuman keras ini seperti apa? Dari segi legislatif kemudian sudah mengawal itu atau belum, terus kemudian implementasi di lapangannya seperti apa? Karena saya lihat ini pihak kepolisian pun kadang-kadang kalau kita tidak tanya, kita tidak evaluasi, itu masalah-masalah begitu saja, gitu. Jadi saya mungkin lebih mendasar ya masalah soal Perda minuman keras di tanah Papua, terutama di Kabupaten Manokwari. Oke, untuk selebihnya saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penanya yang pertama dari Bapak Mirwan ya, dari Maluku Utara. Kemudian penanya yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu. Atau kalau memang belum, atau dari Pak RT ada pertanyaan, kami persilakan. Saja. Ya, lanjut dulu. Ya, mari. Jangan kaku. Santai saja Bapak Ibu, santai saja. Mari, kita ingin mendengar suara dari Bapak Ibu sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Halmahera. Nama Irfan Sawan. Nah, Dewan, saya cuma tanya sedikit saja terkait anggaran yang tadi disampaikan. Saya cuma tanya, apakah pos-pos keamanan apakah itu ada regularisasi dari pemerintah atau tidak? Karena mengingat berapa bulan ini ada begal-begal yang paling merajalela. Sekian dan terima kasih. Ya, singkat. Pak siapa tadi namanya Pak? Irfan. Irfan. Ya, Pak Irfan. Tadi pertanyaannya singkat terakhir dengan kos-kos. Ya, kos ya. Kos atau pos ini? Ya, pos. Ya, nanti mungkin bisa dijawab Pak Dewan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga. Terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Tony Reto dari Pemuda K. Saya domisili sementara di Kampung Indramuyu. Yang saya mau tanyakan kepada Bapak Dewan, selama saya di Manokwari tahun 93, masalah jalan itu saya ke Indramuyu itu sampai sekarang jalan begitu-begitu saja. Saya tidak tahu ini masalah politik atau bagaimana, saya juga tidak mengerti. Tapi menurut saya Indramuyu itu adalah sebagian, dan itu adalah sebagian dari kota Manokwari juga. Jadi tolong diperhatikan Bapak Dewan, siapa tahu mungkin ada sidang mungkin diperhatikan juga mengenai jalan di Indramuyu. Karena saya tinggal di Indramuyu sudah kurang lebih 2 tahun. Ya, sampai sekarang ini jalan belum diaspal, sampai sekarang begitu-begitu saja. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih dari Bapak Tony. Pertanyaannya yaitu terkait dengan jalan lingkungan. Ya, sudah 3 penanya. Nanti yang harus dari Pak Mirwan terkait jumlah APBD Provinsi Papua Barat. Entah ini tidak tahu ini tahun berapa, tahun ini atau tahun berapa, tahu. Tapi kemudian yang kedua, berapa anggaran yang dialokasikan untuk aktivitas atau kegiatan-kegiatan pemuda. Kemudian yang ketiga terkait Perba Miras, mungkin bagaimana pengawasan dan implementasinya. Terima kasih. Itu dari Pak Mirwan. Iya. Pak Nirwan yang saya kasihi, yang saya hormati, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama menyangkut besaran APBD ini kan yang tadi disampaikan Dr. Len, tadi itu kan tidak tahu tahun berapa. Tapi di tahun ini sementara karena saya ada kasih informasi ke sana supaya jangan salah, karena ya lucu-lucu juga. Ada penetapan-penetapan yang bergeser angka. Jadi itu yang perlu saya sedikit harus was untuk menyampaikan angkanya supaya jadi satu sumber saja. Itu saya lagi minta untuk nanti saya akan sampaikan pada kesempatan iya. Dari semula itu kan itu ada 7 triliun ya untuk tahun ini. 7 triliun, dia naik jadi 8 triliun ya. 7 triliun 118 miliar 831 589 juta 214 ribu rupiah itu, lalu bertambah menjadi 8 triliun 231 miliar 270 juta 54 8 triliun
231 miliar 254 juta 516 rupiah. Ya itu berdasarkan yang saya tahu sesuai dengan sumber penetapan lewat peraturan daerah. Ya, jadi itu yang dapat saya jawab. Ya, berikut yang kedua menyangkut Perda Miras. Perda Miras bukan nomenklatur yang berkaitan dengan eksistensi DPR Provinsi Papua Barat. Jadi permasalahan sampai pada tataran permasalahan secara Papua Barat belum ada pengajuan untuk terkait dengan Perda Miras secara keseluruhan di Papua Barat. Ya, barangkali menjadi satu usulan untuk secara kolektif Papua Barat. Ya, barangkali ini mungkin menjadi catatan untuk kita sampaikan bagaimana menyelaraskan satu aturan untuk permasalahan Perda Miras untuk Papua Barat secara keseluruhan. Sebab di Indonesia mungkin Perda Miras pertama kali itu ada di Manokwari ketika itu, ya. Dan inilah kebutuhan Manokwari terkait dengan Perda Miras, walaupun senantiasa ini masih ada dalam ranah permasalahan di Kabupaten Manokwari. Nah, kita semua berharap bahwa Perda Miras ini sejauh mana untuk menjadi bagian daripada prospek keamanan yang menurunkan grafik terkait dengan kecelakaan dan keresahan masyarakat. Nah, itu yang bisa saya jawab, sehingga kita mungkin lebih jauh tidak harus permasalahkan dalam kesempatan berhubungan dengan apa yang saya maksud dalam acara kita pada malam ini. Nah, di ruangnya begitu ya, kurang lebih itu. Nanti kita bahas di sesi kedua. Ya, ada sesi kedua yang berhubungan dengan tugas seorang politisi yang berkaitan dengan eksistensi perjalanan bersama di mana kita berada dan kapan saja ada di mana-mana begitu. Nah, itu yang mungkin di sesi kedua setelah pas spanduk ini ditutup oleh spanduk baru. Itu. Dan yang berikut itu terkait apa tadi soal pos pemuda. Yang masih ada juga terkait mungkin dalam APBD itu mungkin ada alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas pemuda. Iya, itu sudah pasti ada. Pasti ada. Melalui dinas instansi terkait itu tersedia. Ya, terkait dengan pendekatan dan penyampaian aspirasi secara langsung kepada terutama ke sana. Begitu. Demikian pula melalui anggota DPR, apa yang sedianya bisa dapat dibicarakan dengan pihak anggota DPR, apa yang dimaksudkan. Tapi pada prinsipnya perhatian untuk pemuda secara keseluruhan itu apa saja yang dapat disampaikan itu disampaikan. Tergantung prosesi pelanggaran dan alasan-alasan terkait dengan tidak atau kurang lebihnya itu ada di dalam permasalahannya. Itu ya. Jadi kadang mungkin karena tidak ada itu, kala para pemuda dalam bentuk kategori kelompok apa saja yang sedianya tidak mengetahui persis tepat waktu kapan pembahasan anggaran dan kepada instansi ataupun komponen mana yang sedia dalam pendekatan untuk menyampaikan. Tapi pada prinsipnya secara kekuasaan itu semua hal yang mau diajukan menyangkut permohonan tentu lewat Gubernur Papua Barat apapun dari DPR sendiri, ya itu. Jadi itulah yang sedianya mungkin dapat saya sampaikan untuk Adik Dirwan, dan teknis lebih yang paling dalam bisa diskusi setelah sesi ini, begitu. Yang penting ada kejelasan secara garis besar bahwa kurang lebih begitu Adik Dirwan. Yang berikut dari Pak Jawa Pak Irwan, Irfan. Manokwari kan sering Manokwari dan mungkin Papua Barat secara keseluruhan mungkin sering terjadi gangguan kamtipmas. Mungkin ada pos-pos anggaran untuk keamanan. Yang berikutnya lagi dari Tony Retobian, mungkin ya Jalan Indra Muli. Kan beberapa waktu belakangan ini kan jalan rusak dan mungkin ya. Iya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga dulu ya, soal jalan Ingramu ya. Jalan Ingramu itu kan jalan kelas Manokwari, bukan kelas provinsi ya. Oke? Nah, terus yang satu lagi menyangkut pos keamanan. Pos keamanan ini
Ya, keresahan ini datang dari masyarakat atas satu sistematis keamanan. Nah, berpulang kepada kepolisian sebagai satu bentuk tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan sistematis ini yang mungkin kita harus sharing dengan kepolisian berhubungan dengan pola pengamanan melekat, karena kapan saja terjadi satu peristiwa-peristiwa yang tak terduga di Manokwari, namun mungkin saja keterbatasan kepolisian itu sendiri ya. Tapi bagi saya ikut juga, saya sebagai wakil rakyat tetapi saya rakyat juga. Saya mau sampaikan buat kita semua bahwa dalam permasalahan seperti begini tak terkuasai baik. Sementara dulu Manokwari masih kampung dalam kapasitas Polres, itu masih mending ya situasi, dan mungkin banyak masih sedikit orang. Tetapi kapasitas Manokwari menjadi ibu kota provinsi di Papua Barat, peningkatan populasi penduduk juga semakin besar, dan juga hadir kapasitas besar adalah Polda. Nah, tentu ini merupakan satu hal yang nanti kami dapat mengkoordinasikan dengan pihak Polda untuk bagaimana penanganan melekat berkaitan dengan eksistensi keamanan masyarakat Manokwari. Saya pikir ini usulan, dan saya tidak bisa menjelaskan rinci terkait dengan sistematisnya. Kalau soal inisiasi tentang penganggaran pos anggaran itu kan ada juga di dalam permasalahan Pemda sendiri, di mana di sana ada polisi Pamong Praja dan juga kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang sedianya tertafsir untuk dapat disampaikan melalui mekanisme penganggaran. Ya, mekanisme penganggaran. Di sini kita coba berpikir untuk masuk dalam penanganan yang sifatnya sementara, tetapi ini kreatif dalam menangani kebutuhan masyarakat. Ya, ini masukan. Nanti kita akan bicarakan hal menarik ini, karena di baik kabupaten maupun provinsi harus ada konsentrasi ini. Ya, kadang sudah jadi kerusuhan, baru orang bingung. Ya, baru hal hanya begal saja kita tidak bisa siap. Kadang karena untuk menangani begal itu tidak ada uang gitu. Nah, ini kan kreatif yang kadang terlewatkan. Oke, itu yang bisa saya jawab untuk beberapa teman-teman. Barangkali ada teman-teman lain lagi yang lanjut dengan kalau rasa belum ini, kita tunggu ada catatan saya. Kalau memang ada yang perlu mau dibicarakan tetapi jangan mengulang, dan yang ada dalam pertanyaan tadi jika lalu masih merasa kurang puas tidak apa-apa, nanti bisa disampaikan lagi kalau memang itu perlu diulangi. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, mungkin saya ada tambahan sedikit terkait pos-pos keamanan yang di dalam kota. Pada 2016, Polda Papua Barat melakukan pos-pos keamanan di beberapa titik, yaitu satu Sowi 4 yang sekarang sudah jadi pos. Titik 2 ada di AMD. Titik ketiga ada di Jalan Merdeka depan RRI. Pada waktu itu masyarakat sangat tertolong, tetapi hanya berjalan 3 bulan. Pertanyaan saya itu begini, pada waktu itu dari Polres maupun Polda itu melakukan waktu itu mereka mau perpanjang pos-pos, tetapi melakukan pengajuan anggaran untuk ke pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah kabupaten atau provinsi, saya tidak tahu. Dari pemerintah hanya menjawab dana itu menjaga keamanan di jalan itu pemerintah tidak mendanai, karena selama 3 bulan itu memakai anggaran dari kepolisian.
Maksudnya saya, kalau bisa pos-pos ini harus diaktifkan kembali. Nah, seperti pos yang ada satu kemungkinan mungkin ada di Reremi, dan pos-pos yang titik rawan ini harus dikembalikan, karena waktu itu pos-pos ini yang sangat aktif, bukan pos gabungan Sanggen, bukan. Pos ini yang sangat aktif. Setiap TKP di mana mereka yang selalu ada keributan, apalagi begal, itu waktu itu tidak ada. Mungkin ini yang saya punya saran supaya aktifkan kembali untuk pos-pos ini. Sekian. Baik, Pak DPR mungkin bisa langsung jawab. Terima kasih Pak Devan. Saya pikir masukan yang spesial ya, bagus sekali buat kita. Tentu ini kan menyangkut bukan keterpisahan antara persoalan tingkat kabupaten provinsi, tetapi manusia yang ada di Manokwari, dan Manokwari adalah ibu kota provinsi. Ya, sangat baik sekali, nanti turut menjadi permasalahan yang kita serukan dan kita sampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana satu nilai peradaban bagaimana dibenahi, ya. Ini kan menyangkut nilai peradaban yang dibenahi baik, karena tantangan masa kini adalah ya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, kurang nyamannya masyarakat yang ada di sini oleh karena situasi kondisi yang ada. Tentu ya cuma 3 pos dan terbiayai yang terkatung-katung, ya. Kalau saya ikuti dan perhatikan pikiran Pak Devan tadi, tentu yang kita mesti tambah dari Remi, Amban, Bumi Marina, ya terus Kuawi barangkali, supaya mungkin menjadi bagian yang bukan karena apa ya, tapi ya tentu harus di backup itu, baik provinsi mau kabupaten, karena ini ibu kota provinsi. Manokwari kalau tidak ibu kota provinsi mau kita tidak bicara banyak, tetapi karena ini permasalahannya berkaitan dengan ibu kota provinsi, tentu saya sambut baik untuk kita akan suarakan. Namun dari pihak kepolisian supaya dapat melihat itu secara total, bagaimana mengkondisikan sebagaimana Polda dalam ranah nilainya itu, ya dia hadir tentu situasi kondusif itu. Tapi kalau ibu kota provinsi Papua Barat ini tengah yang seperti yang kita alami mah, bagaimana dengan kehadiran Polda? Ya belum lagi Polda dalam kapasitasnya menangani kabupaten-kabupaten ada dalam permasalahan di Papua Barat. Gitu. Ya itu ya barangkali yang bisa dapat kita curah-curahkan, tapi tentu menjadi hal menarik kita akan suarakan. Saya pikir itu. Ya Pak Dewan puas ya. 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 Baik. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Sekurius kami pun Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya mungkin bicara yang pertama tadi lebih khusus ke Manokwari, tapi sekarang mungkin secara kolektif Provinsi Papua Barat. Kebetulan saya ini tinggalnya di Sorong. Terkait dengan di kota Sorong ini, banjir terus Pak. Nah, sementara penataan soal drainase di kota Sorong itu kurang bagus. Nah, kira-kira solusi yang kemudian ditawarkan dari pemerintah legislatif ini kira-kira seperti apa untuk menangani soal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah transportasi di Papua Barat antara Sorong dengan Manokwari. Ini sebenarnya akses kita, kebanyakan orang Manokwari ke Sorong ini kita hanya mengharapkan laut, udara saja. Sementara darat ini masih kurang bagus, terutama di Gunung Pasir. Itu aksesnya agak susah sekali. Kadang-kadang kita sampai 3 hari di jalan baru sampai di Sorong. Itu yang kedua. Soal estetika di satu kabupaten atau satu provinsi, terutama di Provinsi Papua Barat ini, ketika orang luar datang lihat provinsi itu, yang pertama adalah bandara, yang kedua pelabuhan. Jujur saja ketika pada saat tahun 2020 saya datang di Manokwari ini, saya turun dari bandara sama Tuhan, ini ibu kota provinsi tapi bandara masih begini, garba rata tidak ada dan lain sebagainya. Nah, ini penilaian orang begitu, bahwa kota itu maju atau tidak, dua ini tadi, jalur masuknya itu bandara sama pelabuhan.
Ketika pelabuhan sama bandara ini tidak bagus, dalam pikiran orang, kota ini belum maju. Kalau orang luar, kalau orang yang di dalam ya oke-oke saja. Itu. Jadi kira-kira untuk penganggaran saja sekarang yang dikerjakan oleh PT Akam bandara sekarang ya sudah bagus lah. Tapi mungkin ruang tunggu dan lain sebagainya itu agak bagus lagi supaya kelihatan bagus begitu. Sorong yang kabupaten saja, kota saja. Ketika kita turun dari bandara itu kita lewat Garbarata. Pelabuhan juga begitu, pakai Garbarata. Satu-satunya di Papua Barat, ini Indonesia bagian timur, kita naik kapal itu pakai Garbarata itu hanya Sorong saja. Itu Sorong saja. Ini ketong tidak bisa pungkiri sudah. Sangat luar biasa sekali. Itu kabupaten, kota. Tapi coba kita lihat ibu kota provinsi. Tuhan, kalau hujan ketong tunggu lama apa? Nah, ini yang kemudian harus dilihat, diperhatikan. Tunjukkan yang terbaik untuk provinsi Papua Barat. Agar supaya orang yang dari luar itu bilang, oh ini sudah maju. Karena begini, data BPS tahun 2020, 2022, daerah termiskin di Indonesia, itu provinsi termiskin Indonesia, pertama Papua. Yang kedua Papua Barat. Gitu. Sementara ketong punya emas melimpah, tidur di atas emas, berenang di minyak, tapi apa? Ya, begini ketong lihat, Maluku Utara BPS tahun ini 2022, daerah terbahagia di Indonesia, Maluku Utara. Peningkatan ekonomi 27%. Papua Barat apa? Itu. Jadi ketong harus bagaimana mengekspos ini semua. Gitu. Saya kira itu dulu dari saya kembalikan. Baik, Pak Dewan, silakan dijawab. Bagus sekali apa yang tadi disampaikan oleh adik kita. Silakan Pak. Buat Irwan dan bagi saya itulah rasa ya setia Manokwari Papua Barat ya, demikian melihat yang kurang itu tentu menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Bandara pelabuhan merupakan yang dimaksud adalah dalam muka Papua Barat Manokwari begitu. Itu yang mungkin kita mau bicara lokalnya dalam muka begitu. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu tentu merupakan satu komitmen baik yang sudah terjalin untuk Manokwari secara khusus dari Papua Barat, yaitu Gubernur ya, pejabat Gubernur Papua Barat telah membentuk tim percepatan pembangunan ibu kota provinsi Papua Barat ya, terkait dengan pembenahan ya hal-hal titik-titik penting ya pembangunan infrastruktur tentu sudah terjawab lewat satu sikap tegas dari Pak PJ ya, itu yang kita lihat pada endingnya ya, mungkin saja pada tahun depan semoga semua yang mereka sampaikan itu bersama Bupati Manokwari tentu itu sudah demikian. Soal jalan tentu ya ini satu item yang menjadi catatan baik untuk dapat dibahas atau disampaikan lebih lanjut, karena ini di luar konteks ibu kota provinsi Papua Barat yang tadi disampaikan soal bandara dan juga pelabuhan. Ini sudah tentu ya yang saya tidak mau ulas karena atas komitmen bersama Bupati dan Gubernur bahwa mereka telah bentuk masing-masing tim percepatan pembangunan ya, antara lain bandara yang tengah berjalan ya, dan juga ya di atas tingkatan mereka mungkin berhubungan dengan Kementerian Perhubungan dan lain-lain untuk dapat melihat pembangunan yang ada di Manokwari. Ada ya? Di Dirwan ya, seperti itu. Itu oh ya, banjir. Banjir ini kan semua kalau kita yang barang yang kita tidak tahu kan kita ajar saja begitu. Atas saya tahun 88 89 saya ada di Sorong ketika itu, gunung-gunung masih ada ya, gunung-gunung ada di seputaran itu ada gunung-gunung orang bisa apa, tapi gunung-gunung itu lalu dieksploitasi ya, jadi rata. Itu daerah-daerah penyerapan, daerah-daerah apa namanya yang berhubungan dengan kenyamanan alam, itu juga bagian sebenarnya. Sekarang menurut kita persilakan terkait dengan kenapa begitu, kenapa begini. Pada mulanya secara alam kita tidak sadari, mungkin kita tahu, tetapi karena kebutuhan lalu
tidak terkuasai baik oleh keinginan manusia. Itu kita bicara soal alam ya. Tetapi dari sisi pengetahuan, saya pikir banyak ahli dari sisi teknik tentu telah berpikir tentang bagian itu. Lalu kembali pada pula persoalan konsentrasi para kepala daerah yang berkaitan dengan permasalahan daerah yang rentan dengan banjir. Ya, kalau di Jawa lain, di Papua lain banjirnya macam Sorong. Air naik pasti tetap banjir. Hujan sebesar apa, kalau air naik pasti akan terjadi banjir. Karena postur tanah terkait dengan medan kota itu tentu sebagian ada dalam posisi yang sudah rata dengan tanah. Jadi kalau saya tidak bisa jelaskan teknisnya, tapi ada orang teknik pasti memberikan bagian ini sebagaimana bisanya. Pemerintah melihat itu menjadi satu pola pembangunan baru kota Sorong itu. Kota lama tidak mungkin sama dengan Manokwari. Macam contoh Manokwari begini, kita punya drainase yang ada. Kala itu Manokwari masih kampung. Terus perkembangan pembangunan pemukiman yang luas itu pun lalu menjadi permasalahan pembuangan atau penyaluran air dalam bentuk yang besar. Maka pasti ada dalam penyumbatan dan meluap untuk lalu kotor dan macam-macam air pun keluar. Nah, ini hal yang patut kita mengerti. Ya, macam di tengah-tengah antara di tengah ruko itu ya, di apa namanya itu, Bambu Kuning itu, daerah-daerah itu kan daerah-daerah ala dulu Manokwari masih sedia belum ada provinsi ke sana. Itu pembangunan drainase yang sekelas yang got kecil-kecil itu. Tetapi tidak tahukah sampai di Indramayu hari ini yang disampaikan bukan saja jalan yang dikeluhkan, tetapi air mau kemana itu juga menjadi permasalahan sampai pada tataran persoalan Kampung Tanimbar itu jadi sasaran. Dulu mereka nyaman bangun sampai di pinggir-pinggir, tidak pusing dengan itu. Ya, hal-hal seperti itu yang menjadi bagian. Namun kalau mau dilihat Manokwari dalam keterbatasan untuk menangani permasalahan Manokwari sendiri dengan jumlah penduduk, dengan jumlah anggaran daerahnya yang mungkin terbatas, tentu juga tidak kalah akan terbanding besarnya bertambah oleh karena keberpihakan Provinsi Papua Barat atau Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Itu yang nanti akan kita bahas. Saya pikir ini tentu mempertajam kembali, menegaskan kembali. Malam ini kita pertajam kembali atas pernyataan kedua pemimpin daerah, Bupati dan pejabat gubernur menyangkut kesepakatan tim percepatan pembangunan kota Manokwari yang tak luput daripada itu Sorong menjadi bulan-bulanan terkait dengan penanganan banjir yang sedianya belum ada satu kepastian dalam teknik penganggarannya, teknik dan penganggarannya. Nanti kita akan sampaikan sebagai satu masukan di dalam permasalahan hasil daripada reses yang kami akan bicarakan. Saya pikir itu ya, Pak Adi Nirwan. Siapa lagi? Ya, mari Bapak Ibu, kami kasih kesempatan pada mungkin dari pemuda-pemuda Luwu atau perwakilan dari perempuan. Nah, ada pertanyaan kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom, salam sejahtera. Nama saya Mario. Yang terhormat Bapak Anggota Dewan, saya di sini ingin bertanya mengenai anggaran alokasi khusus untuk sampah, begitu. Karena sampah di Kota Manokwari ini sampai sekarang ini masih terlalu banyak, begitu. Terus dia bukan hanya di darat, tapi kemarin pas saya ke Pulau Lemon itu rata-rata sampah dari kota ini dia ngalir semua ke arah sana. Bahkan sampai Pulau Lemon itu jadi tempat untuk menampung sampah dari kota, gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua, saya ingin bahas mengenai transmigrasi. Transmigrasi ini kan kalau tidak salah pasti ada subsidi dari pemerintah mengenai pembibitan maupun alat-alat yang dipakai untuk proses produksi gitu. Tapi kenapa sampai sekarang itu harga barang di Manokwari ini masih mahal? Padahal kita subproduksi sendiri gitu. Seharusnya kalau kita produksi sendiri, secara otomatis harganya itu lebih murah. Kayak beras gitu. Demikian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Langsung bisa dijawab, Pak Dewan.
apa tadi? Sampah. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah di Manokwari bukan saja di darat tapi di Di laut. Iya. Saudara Mario yang pertama. Yang kedua mungkin terkait mungkin ini peralatan untuk produksi kebutuhan pokok. Itu ada siapa itu? Ada Mario. Mario siapa? Kinho. Iya. Pak King Ho. Orang Cina ya itu. Ya, ini kan tadi kan ditujukan kepada Bupati Manokwari ya. Tadi King Ho. Boleh hati-hati nih Papua Barat DPR. Jadi itu juga bagian sementara yang nanti tergabung dengan yang tadi yang pertanyaan atau masukan yang kedua, bukan pertanyaannya, masukannya saya anggap itu masukan menyangkut beras tadi itu yang kebetulan hadir di antara Bapak Ibu di sini. Ada salah satu kepala bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, dia bisa menjelaskan bagian itu sebatas mana kondisi beras yang lalu diandalkan tengah menjadi permasalahan yang berhubungan dengan jatah pegawai dan selebihnya bagaimana menjadi kebutuhan, sudah bisa menjadi kebutuhan yang dapat dibanding sandingkan untuk menjadi permasalahan itu. Saya pikir itu Pak Serdion bisa memberikan satu pemahaman yang jitu bagian ini buat kita, karena inilah menyangkut prospek kemajuan dan keterbatasan yang diharapkan lebih-lebih kalau memang masukan ini harus ditanggapi baik oleh pemerintah Papua Barat. Yuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dewan beserta dua saudara yang ada di depan. Saya tidak tahu namanya, kan saudara saya. Baik, menyangkut tingkat harga barang yang semakin tinggi. Perlu diketahui bersama bahwa keadaan dunia ini kan sedang tidak stabil. Akibat daripada perang antara Rusia dan Ukraina, kita dihadapkan pada krisis pangan. Jadi sekarang ini kan kita dihadapkan pada krisis pangan. Untuk itu kita di seluruh Indonesia saat ini menghadapi untuk mengatasi masalah inflasi. Inflasi itu artinya harga yang semakin meninggi. Untuk tahun-tahun pertama pada saat bulan Agustus kemarin, kebetulan kita di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat sendiri mengatasi masalah inflasi itu sehingga keadaan harga di Provinsi Papua Barat itu stabil, sehingga kita mendapat hadiah saja begitu dari Kementerian Keuangan, sehingga mereka menurunkan dana untuk sebagai penyemangat daripada inflasi. Jadi seluruh Indonesia itu sekarang mengatasi masalah inflasi ini, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Jadi yang jadi kendala terbesar untuk kita di Kabupaten Manokwari sendiri, yaitu untuk peningkatan inflasi itu kebanyakan terjadi di penerbangan dan harga ikan. Nah, itu yang menjadi pemicu dari inflasi untuk Kabupaten Manokwari. Kalau menyangkut beras dan harga pangan yang lain itu tidak. Saya tomat bulan Oktober kemarin kita malah mengalami deflasi. Kalau untuk beras sendiri, untuk penanganan pada saat ini kita di Kabupaten Manokwari sendiri sudah mengatasi hal itu dengan produksi yang ada di Kabupaten Manokwari sendiri. Itu kita mulai dari itu untuk kita Pemda membeli dari petani sendiri di dataran
Prafi, Masni, dan Sidei. Prafi, Masni, dan Sidei itu ada di SP8 dan SP7 itu anggaplah tidak menanam lah karena masalah air dan lain sebagainya. Tapi untuk setiap bulan untuk Pemda mengatasi masalah beras ini, setiap bulan itu kita membeli dari petani itu sekitar 103 ton setiap bulannya. Itu Pemda sudah menangani sendiri beras yang berasal dari petani. Selain beras yang Pemda beli, dan juga misalkan untuk cadangan pangan, cadangan pemerintah daerah. Nah, cadangan pemerintah daerah ini kita tidak mengambil dari Bulog, kita mengambil sendiri dari petani sendiri. Jadi ya petani yang misalnya kita mengambil dari petani. Jadi harga-harga yang semakin tinggi, kita menghadapi situasi nanti pada saat tahun 2023 ini, maka dianjurkan sekarang kan ada kegiatan tanaman pangan selain beras, selain beras itu yang Pak Bupati sudah anjurkan karena dikhawatirkan tahun 2023 ini akan terjadi krisis pangan, sehingga kita di Indonesia ini sekarang sudah hati-hati, sehingga sekarang gencar-gencarnya Pak Gubernur juga sekarang menyiapkan lahan di sekitar Suin di sana, sehingga ramai-ramai semua instansi mungkin punya bagian-bagian yang ada di sana untuk menanam itu. Jadi diharapkan juga baik kita masing-masing tanam di rumah, nanti suatu saat di tahun 2023 kita kelaparan ya kita sudah ada persediaan itu. Jadi harga-harga semakin diantisipasi, harga-harga semakin ini, sehingga Pemda dari sekarang ini kita setiap hari kemarin setiap hari Kamis itu kita rapat tentang inflasi ini. Kemarin juga kita baru selesai rapat juga dengan Bupati untuk menangani masalah inflasi, jangan sampai terjadi harga yang tinggi sehingga masyarakat menjadi korban, sehingga ada langkah-langkah yang diantisipasi oleh Pemda sendiri. Mungkin itu. Kalau beras untuk dataran Warpromasi aman karena Pemda mengambil semua. Tapi kita tidak tahu, mereka sekarang sudah meminta mau menaikkan harga beras lagi, jadi tidak tahu apakah Pemda masih mengambil atau kembali ke Bulog. Itu masih dipertimbangkan. Itu kira-kira. Baik, cukup jelas sekali ya apa tadi yang ditanyakan oleh saudara kita terkait dengan pangan. Itu tadi, terima kasih Pak Dion, para bidang dari pertanian. Kemudian masih ada lagi? Oh iya, penanganan sampah ya. Penanganan sampah itu juga tentu pertama-tama yang saya pikir penanganan sampah ini kan sampah sampai di laut ya. Sering jadi permasalahan Pemda dalam permasalahannya. Pemda terus, tapi kesadaran masyarakat pun harus penting karena sampah itu datang dari rumah masyarakat dan oleh karena bekas pakai masyarakat sendiri yang tidak tertib dan disiplin begitu. Ya kita sendiri ada dalam permasalahan yang kita buat sendiri, lempar ke yang lain. Nah tentu lalu menambah beban daerah seperti itu. Ya, contoh hal di rumah ini kalau anak-anak tidak konsentrasi baik maka bahkan habis buang nasi bungkus kan nasi kuning dia bungkus-bungkus di luar situ tinggal saja dan tidak ada orang yang ambil dan terhambur, tentu siapa yang ambil? Kalau baru dari rumah saja sendiri sudah tidak bisa itu. Akhirnya anjing bawa putar sampai di got, turun di banjir bawa ke pantai. Lalu timbun di satu tempat, masyarakat berteriak, pemerintah kamu turun urus barang ini kan tidak. Maka dari sisi ini saya serukan buat sekalian kita masyarakat yang sedianya ramah lingkungan dengan tentu memperhatikan bukan dari pemerintah dalam penambahan biaya sebagaimana yang dimaksudkan. Tentu ada biaya demikian demi kebersihan dan sosial kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu prosesi penanganan permasalahan kebersihan datang dari keluarga. Oleh karena itu ada sedikit ekstra yang sudah dimainkan walaupun tidak maksimal lewat lingkungan. Ada apa itu roda 3 dengan dia punya kemampuan terbatas yang sedikit lagi rusak, namun belum ada sampai pada
penanganan yang barangkali belum maksimal. Tapi kita melihat sejauh seperti itu Bapak Ibu, bagaimana supaya katakanlah pasar Wosi ini juga bagian daripada produksi yang terbesar, karena yang datang buang kas, ya belanja di situ, sisa belanjaan apapun yang ada di situ. Makanya seringkali kita dalam bakti sosial turun pasar. Nah, manajemen pasar sendiri, mereka yang pelaku usaha yang ada di sana juga harus ditegaskan dalam bentuk disiplin, sehingga lalu mereka bertanggung jawab baik dari sisi keamanan dan lain-lain. Makanya terbakar terus itu. Ada yang di sini jualan di pasar atau tidak? Banyak ini kayaknya orang pasar ini. Ya ini kan dari dewan kepada masyarakat, bukan dari masyarakat ke dewan untuk bicara ke atas, tapi dari bawah juga bisa bicara ke bawah. Ini seperti begitu. Jadi timbul persoalan yang ada di antara kita itu, sebagaimana dalam menjalankan proses hidup hari-hari, tentu ini juga bagian. Ya, kalaupun ada orang pasar di sini, nanti suarakan ke dalam satu waktu bahwa perlu penertiban, bukan soal apa, tapi kebersihan yang ada di pasar sini. Kita ya jangan kamar atas saja yang dituntut bahwa harus ada, tetapi di pasar sendiri kurang lebih kita juga tidak bisa atur sebagaimana mestinya. Pasar Wosi bersih, orang masuk ya walaupun darurat, tetapi terkesan bahwa sehat begitu. Jangan sampai jadi tempat yang tidak menyenangkan hanya sebatas karena kebutuhan dikejar-kejar. Juga hiburan sebenarnya orang ke pasar, karena bukan lihat jualan saja, tapi lihat manusia-manusia juga. Ya, jadi saya kira itu harus kita sama-sama sinergi. Saya pikir ya, sampah itu dalam penanganan kurang lebih pertama dari manusia, kita yang ada di rumah sampai pada di fasilitas umum, dan terakhir memang pemerintah harus menyediakan pola manajemen kebersihan kota dan wilayahnya seperti itu. Itu ada, ya, ada. Begitu. Baik, masih ada? Mohon izin, ini bukan menanyakan, cuman saya hanya memberikan solusi atau saran untuk Bapak. Saya ini kebetulan lulusan dari salah satu mahasiswa yang lulus beasiswa pas tahun 2014. Nah, di tahun 2014 itu kita mengalami kesulitan pada saat masuk di kampus di luar, karena kita di sini tidak diajarkan mengenai teknologi, teristimewa di tingkat SMA itu dalam hal aplikasi maupun komputer. Jadi banyak mahasiswa di luar yang mengalami kesulitan dalam tahap penyesuaian di kampus, Bapak. Jadi kalau bisa, kalau untuk saya, mulai dari sekarang itu untuk di tingkatan SMA sama SMP itu sudah mulai dilatih dalam hal aplikasi maupun teknologi. Bukan dalam tanda kutip TikTok atau WhatsApp, tidak, tapi berbasis aplikasi dalam hal pembelajaran gitu. Kayak misalnya Google Class, terus kayak misalnya Zoom meeting dan lain sebagainya tuh kalau bisa dilengkapi gitu. Karena banyak mahasiswa di luar yang mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian itu. Itu yang kedua. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bisa fasilitas pendidikan itu dilengkapi gitu, Pak. Karena sampai sekarang saya lihat hampir di tingkat SMA itu dia punya lab, baik lab komputer maupun lab bahasa itu masih kurang. Hari ini stop. Nanti kita lebih leluasa, bagus itu pendapat yang brilian itu sebentar setelah sesi ini. Saya kira pas itu. Jadi nanti kita bicara apa yang saya inginkan, yang ada punya pendapat itu nanti los itu sebentar, Bang. Karena yang berhubungan dengan politik, tentu ada ruang politik setelah spanduk ini diganti gitu ya. Itu pas itu. Jadi saya tunggu di bagian itu. Oke? Terus sepakat ya? Bukan menolak, tetapi saya mau bilang stop supaya nanti lanjut atau dimainkan sebentar. Begitu. Baik, ya? Bapak Ibu, ini sesi terakhir ya, tiga penanya terakhir. Mungkin Bapak Dian atau siapa dulu? Bapak Dian. Kebetulan nih beliau di depan, jadi yang perlu ada masukan bahwa menyangkut perikanan ini. Masalah ikan di Kabupaten Manokwari ini kan kebutuhan ikan kan melimpah di Kabupaten Manokwari, tapi harga ikan ini semakin tinggi. Itu sebabkan karena apa? Mungkin karena
banyak ikan itu yang keluar sehingga tidak ada regulasi atau apa yang mengatur itu, sehingga orang membawa kadang ikan itu terlalu banyak sekali yang keluar dari Kabupaten Manokwari dikirim keluar sehingga mengakibatkan ikan-ikan yang ada di pasar ini yang semakin mahal. Terus yang kedua mungkin yang satu tentang pengaturan nilai untuk mengambil BBM di SPBU Sanggeng ini. Ini kayak macam sangat semrawut sekali sehingga kadang ada yang tidak dapat, ada yang harga yang mungkin permainan di situ tidak tahu model mana, tapi kita lihat untuk nelayan kadang di SPBU yang Sanggeng itu kan yang melayani untuk nelayan itu yang SPBN sangat tidak ini di situ, macam dibilang kurang pas juga, tidak tahu juga bagaimana, tapi ada kendala kayaknya di situ untuk pelayanan BBM ke masyarakat, khususnya untuk nelayan. Baik, untuk penanya yang kedua, kami silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih kepada moderator. Saya dari Kamarian, dari Maluku Tengah, Ketua Pemuda Kamarian Nomolohi. Saya masih masukan kepada nama saya Vicky Bakarbesi. Saya cuma mau tambahkan kepada Bapak Dewan Provinsi Papua Barat bahwa saya dari Manokwari Timur, distrik Manokwari Timur, Pasir Putih. Yang pertama itu saya cuma tanyakan buat Bapak, nanti tolong sampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa begini, Bapak Gubernur punya rumah di atas, tapi lampunya mati di jalan. Itu yang pertama. Jadi dari distrik naik itu lampu menyala, tapi dari pertengahan ke Bapak Gubernur punya rumah itu lampu tidak ada. Itu dari Bapak Gubernur lama pada minggu sampai sekarang belum ada lampu. Jadi kita kalau pulang itu kita harus siapkan parang apa, karena biasa masyarakat pele mabuk pele kita. Padahal ini jalur gubernur, jalan utama. Jadi mungkin saya cuma tambahkan buat Bapak Dewan Provinsi bahwa kita mungkin Bapak usul itu utama, karena itu keselamatan masyarakat. Kita pulang jam 11 tidak mungkin mau aman karena kadang ipar sudah mabuk, sudah pelek. Padahal ini jalur gubernur, jalan utama. Dari lurus dari Bapak Gubernur ke rumah ke bawah itu lampu tidak ada. Dari Pasir Putih tengah ada lampu jalan ada, pasang. Ada yang sudah mati, ada yang sudah dilempar. Tapi dari Bapak punya rumah ke bawah itu tidak. juga sama. Ya, Bakarbesi stop saja. Dan baru sebentar kita lanjut. Oke, terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan terakhir, yang ketiga, kami silakan dari ibu-ibu. Pak Ismail. Kalau saya kasih stop ya stop saja. Kalau mau stop sekarang juga. Stop kah? Sesi kedua sudah. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya dengar ini banyak pertanyaan-pertanyaan atau masukan terkait dengan politik, kemudian kesejahteraan. Saya mau tambahkan saja, bukan pertanyaan mungkin, tapi tambahkan atau masukan saja terkait dengan pengelolaan sosial. Sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini seperti ya kita tahu bahwa kota ini kadang banyak kita lihat seperti orang gila apa semua ya di pinggir jalan. Nah, yang jadi ini saya lihat ini ke rumah sakit kan ada banyak sana. Yang satu tidak ada, satu rumah sakit jiwa. Iya, karena warga ini banyak yang mengeluh dengan orang gila. Ada yang gila baru, ada yang sudah lama, tidak terurus. Nah, seharusnya ini pemerintah perhatikan itu juga, karena kasihan juga kita mau ini juga. Nah, padahal sebenarnya ada tempatnya. Ya, contoh di Jayapura itu ada punya rumah sakit jiwa di Tanah Hitam kalau tidak salah, Abik. Nah, kenapa di Provinsi Papua Barat ini sebesar ini tidak ada? Sedangkan orang gila banyak. Ya, baik itu yang baru maupun yang sudah lama. Nah, yang kedua terkait dengan penanganan narkoba, kemudian klaim aibon. Nah, ini kira-kira pemerintah seperti apa untuk penanganan ini? Iya, karena banyak adik-adik kita di pasar tingkat, terutama sana di Sanggeng,
ya banyak timbul kenakalan karena menghisap dan aibon, dan ini tidak asing lagi, bahkan setiap hari kita ketemu dengan barang-barang itu. Nah mungkin itu saja, mungkin sebagai masukan Pak Dewan. Nama saya Ismail, ya, sama dengan Pak RT depan. Senama dengan Pak RT. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, mungkin ada lagi ya? Sesi kedua sudah. Oh ya, baik Pak Dewan mungkin Ini bahkan ada di kita sendiri yang lihat, jadi nanti kita bicarakan di sesi kedua ya. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Karena semakin masuk ke sana, semakin masuk ke dalam ini. Macam nanti di lama di rumah ini. Ya, jadi saya di season pertama tentu saya sampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka memenuhi undangan atas kegiatan DPR Papua Barat. Saya di Dapil 1 Papua Barat, Manokwari Pegon dan Mansel, atau yang saya sekarang pilih dalam kota Manokwari, bukan Kabupaten Manokwari, karena sekian lama menjalani tugas sebagai DPR dari periode yang pertama dari saya sampai yang tengah perjalanan untuk periode kedua, tidak pernah bincang-bincang seperti begini di tengah masyarakat di dalam kota. Tentu di sini ada RT dan juga RW, ada juga pemuda, ada juga tokoh-tokoh masyarakat lain yang sudah 2 kali bahkan 3 kali dalam pertemuan saya di tempat ini saya undang masyarakat untuk datang kita berbincang terkait dengan persoalan masyarakat yang perlu diantarkan sebagaimana mestinya. Posisi saya adalah sebagai wakil rakyat. Jadi apa yang Bapak Dong sampaikan terwakilkan untuk saya sediakan. Sejauh mana ditanggapi, ya itu yang patut kita pahami bersama supaya jangan lalu ada saling salah paham. Ini Pak Ferry ini buang-buang anggaran saja. Kita berjumpa tetapi bicara tidak ada hasil untuk sampai di pembahasan dalam bentuk apapun. Oleh itu sebelumnya saya sampaikan mohon dimaklumi jika ada dalam kendala ke depan, tetapi saya berharap penuh bahwa sedianya apa yang Bapak Ibu sampaikan pada malam ini merupakan hal-hal yang berharga dan bermanfaat buat kita di dalam keseharian kita di Manokwari, dan juga salah satu yang disampaikan untuk Kota Sorong tadi menyangkut banjir ya. Tentu saya bukan sebatas Manokwari dalam kapasitas sebagaimana ada di Dapil Manokwari Sorong dan Dapil 1 Manokwari Pegap Mancel, tetapi sebagai anggota DPR Papua Barat tentu itu juga masukan dari warga yang kebetulan menyampaikan terkait dengan kepeduliannya dari posisi Kota Sorong. Itu saja yang saya dapat simpulkan, dan sekali lagi saya mohon dimaafkan ketika jawaban dan penyampaian saya yang tidak tepat sedianya dimaklumi, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Ada waktu dan kesempatan lain bisa secara person maupun kapasitas oleh karena komponen masyarakat jumpa saya di mana saja via nomor telepon 0812 818 5550 ya. Sedianya itu nomor saya. Ada yang sudah ambil silakan, tapi kalau ini sebutan cepat ya Pak, mungkin nanti setelah ini, sehingga kita lebih mudah dalam kontak atas tugas dan tanggung jawab kita bersama. Kalau masyarakat diam-diam tidak kasih informasi, maka kita juga tidak tahu, karena kita lalu terbatas mata juga. Kalau masyarakat mau banyak, mau kasih mata banyak. Nah, tolong kasih tahu kami, jangan telinga saja, mata. Ya, saya merasa perlu untuk menyampaikan satu kalimat bijak buat menutup acara kita, yaitu dunia menilai kita bukan saja dari apa yang kita ucapkan, tetapi yang paling utama diwujudkan dan terlihat oleh mata. Maka saya sebagai wakil rakyat tentu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu atas permasalahan-permasalahan yang sedianya nyata untuk dapat kita sama-sama dapat berusaha dan bertanggung jawab. Kurang lebih itu, Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Reses 3 tahun 2022 anggota DPR Provinsi Papua Barat, itu Bapak Safirus Kamilbun, pada malam hari ini kita tutup. Namun sebelum itu mari kita foto bersama sebagai dokumentasi bahwa kegiatan Reses 3 ini dilaksanakan. Mari Bapak Ibu kita foto bersama.